warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna istinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin innaka waliyyu dzalika wal qadiru alayh. Ikhwani fid din rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita yaitu tentang sirah nabawiyah. Kita selingi pada pertemuan yang lalu kita membahas masalah fiqh. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita masalah sirah nabawiyah. Pada kajian sebelumnya kita membahas tentang irhasat wad dalail qabla bi'sati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irhasat yaitu beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad dalail, dan juga tanda-tanda kenabian setelah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan, hadirin sekalian, tentang babak baru di mana ketika usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjak 40 tahun. 3 tahun sebelum menginjak usia 40 tahun Nabi Muhammad ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilham, ingin dan lebih suka untuk tahannus, uzlah, memisahkan diri dari masyarakatnya. Untuk apa? Ini guna untuk berfikir dan juga merenungi keadaan umatnya yang sudah rusak, dan ada rasa kebencian yang mendalam pada diri hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perilaku-perilaku jahiliyah kaumnya, terutama kesyirikan. Bagaimana mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung yang mereka buat dari tangan-tangan mereka sendiri. Akalnya di mana sampai seperti itu? Ini yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi ke Ghar Hira fi Jabal Nur, yaitu gua Hira di Jabal Nur, kurang lebih sekitar 2 mil dari Mekah. Hadirin sekalian, di mana Nabi membawa perbekalan yang disediakan oleh Khadijah, istrinya, binti Khuwailid. Kalau pulang balik lagi mengambil bekal lagi. Begitulah dia suka menyendiri, bukan bertapa sebagaimana tokoh-tokoh Hindu Buddha, tapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat tentang kebesaran Allah. Seperti Anda misalnya berada di puncak gunung, Anda bisa merasakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat bintang, melihat bulan. Ini dalam rangka ibadah dan juga untuk mengasingkan diri agar tidak terpengaruh tentang perilaku-perilaku jahiliyah kaum Quraisy. Hadirin sekalian, ini juga memberikan pelajaran bagi kita. Jika keadaan sudah rusak, ketika Anda berada di suatu masyarakat yang sudah rusak, fasad, maka kalau Anda tidak kuat dan khawatir agama, iman berubah, maka disuruh kita untuk hijrah, pindah
ya, ke tempat yang lebih baik. Tapi kalau Anda mampu untuk merubah, mempengaruhi, mengajak mereka untuk yang lebih baik, maka tentunya ini afdal. Tapi kalau enggak kuat, justru nanti dia yang terpengaruh, keluarganya, anak-anaknya, maka hendaklah dia pindah dari tempat itu. Dan bumi Allah itu luas, kita bisa hijrah kemana saja yang lebih baik, hadirin sekalian. Nah, begitu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW menginjak usia 40 tahun. Sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan di sini, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum. Jadi kita lihat bagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, pertama kali yang nampak pada tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia diberikan wahyu pertama kali apa? Ar-ru'ya as-salihah fin naum. Dia melihat mimpi yang benar dalam tidurnya itu. Jadi mimpi benar, siapapun yang mengalami mimpi yang benar kemudian sesuai dengan fakta, ini termasuk ru'ya salihah dari mimpi kenabian seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ar-ru'ya salihah la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subuh. Dia tidak melihat sesuatu dalam mimpinya itu kecuali dia melihat seperti awan yang terang, ya, cahaya yang terang, ya, subuh yang sudah kelihatan cahaya yang terang. Itu yang dilihat oleh Nabi dalam mimpinya. Ini awal wahyu, hadirin sekalian. Tetap dikatakan apa? Wahyu, ada sesuatu. Heran, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang terang, subuh, kemudian mulai mendekati matahari terbit. Itu yang dilihat oleh Nabi. Summa hubbiba ilaihil khala. Nah, disitulah kemudian dia mulai suka menyendiri. Dia pergi ke Jabal Nur, ke Gua Hira. Di atasnya ada Gua Hira yang tidak besar. Wa kana yakhlu bi ghari Hira fa yatahannathu fihi layali zawatil adad. Katanya Aisyah, disitulah dia pergi ke sana menyendiri beberapa malam. Wa tazawwadu lidzalik. Dia berbekal makanan minuman. Thumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha. Begitu juga setelah habis perbekalan balik lagi pulang. Kemudian pergi lagi, disediakan bekal oleh Khadijah binti Khuwailid. Istrinya Khadijah, istri salihah. Dia membiarkan suaminya seperti itu karena dia melihat ada sesuatu yang benar pada diri suaminya. Dia tidak membenci suaminya pergi ke Gua Hira karena dia tahu suaminya orang baik. Dia tidak didatangi oleh jin atau bermain jin, main dukun lah. Dibiarkan suaminya. Ya, itu yang terjadi pada Khadijah binti Khuwailid sebagai istri calon Nabi. Kemudian dikatakan oleh Aisyah, hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira, sampai datang kepada Nabi al-haq. Kata para al-haq yakni malaikat Jibril, malaikat Jibril. Ada juga yang mengatakan amrun nubuwwah, amrul risalah, urusan kenabian al-haq. Ya, apa yang ada pada diri Nabi ini nanti diberikan wahyu oleh Allah, hadza huwal haq, sampai datang sesuatu yang benar. Karena waktu itu hampir di seluruh dunia, di Jazirah Arabia, di Syam, di Persia, semuanya dalam keadaan rusak, fasad. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, famaqatahum, maka Allah murkai semuanya itu. Illa baqaya ahli kitab, kecuali sedikit dari ahli kitab yang masih memegang ajaran yang benar. Tapi sedikit mereka ini ikhtafu, menyembunyikan diri, takut diintimidasi, takut dibunuh. Ya, tidak semuanya mampu untuk mengucapkan yang hak, tapi semuanya hampir rusak, hadirin sekalian. Maka dikatakan di sini faja'ahul haq, sudah saatnya Allah mengutus nabi, mengutus rasul dalam keadaan dunia sudah gelap seperti itu. Nah, disitulah faja'ahul malak, datang malaikat, ini malaikat Jibril, faqala iqra, bacalah ya Muhammad. Qala ma ana biqari, saya tidak bisa membaca.
Qala fa akhadhani hatta balagha minni al-juhdu thumma arsalani. Kemudian dia memegangku, mendekapku, ya, sampai aku ini kelelahan, lelah, susah bernafas. Thumma arsalani, kemudian dia bebaskan aku lagi. Faqala iqra, baca ya Muhammad. Qultu ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Bayangkan Anda bisa posisikan Anda ketika berada di gua sendirian malam hari, tiba-tiba ada seseorang yang kuat badannya merangkul Anda, bahkan mendekap. Kira-kira apa? Ya, takut. Ya, mungkin nggak bisa bicara. Begitu dialami oleh Nabi, takutnya luar biasa, dekat lagi sama malaikat Jibril. Hadirin sekalian. Kemudian fa'akhadani faghattani tsaniyah hatta balaghani min al-juhd thumma arsalani. Begitu juga setelahnya dilakukan oleh malaikat Jibril seperti itu, memegang, mendekap, ya, dan mengatakan baca ya Muhammad. Aku tidak bisa membaca, sampai kemudian Jibril mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Ya. Dan inilah kemudian turun ayat, ya, yang menandakan bahwa Muhammad ini sah menjadi nabi. Menjadi nabi. Dan ini termasuk rahmat Allah, diturunkan wahyu Al-Qur'an, hadirin sekalian. Ya, sehingga dikatakan di sini perintah pertama disuruh iqra, suruh membaca. Dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Iqra, bacalah. Ya, qira'ah ada dua macam. Membaca ada dua macam. Maksudnya apa? Qira'ah qauniyah, disuruh kita membaca tentang ciptaan Allah yang bisa kita lihat ini. Alam ini, bumi yang datar, langit yang tinggi yang dibangun tanpa tiang. Bacalah, pikirlah, renungkanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perputaran siang dan malam, ada syams wal qamar, ada matahari dan bulan. Suruh berpikir, ada lautan, ombaknya yang luar biasa, sungai, tumbuh-tumbuhan, ayat min ayatillah. Disuruh membaca, disuruh berpikir, merenung, karena itu akan menambah iman. Ma khalaqta hadza batilan. Semuanya apa yang kau ciptakan bukanlah sia-sia ya Allah. Watsaniya qira'ah syar'iyyah. Yang kedua adalah membaca hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam, syariat yang ada di dalam Quran maupun hadis. Wal qira'atain. Ya, membaca ada dua macam di sini. Disuruh membaca, kita ini baca, disuruh baca, terus baca. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan saja. Seperti masyarakat awam, yang penting ngikut apa kata kiai, ya, apa kata Gus, apa kata orang, ya. Tidak boleh seperti itu. Baca. Anda beramalnya ada dasarnya enggak? Ya, sesuai dengan ajaran Nabi tidak? Disuruh baca. Hadirin sekalian, iqra awal ayat nuzila ila nabi. Nuzila ila nabi, iqra. Baca. Ya, baca dengan mata Anda, baca dengan mata hati Anda, baca dengan pikiran Anda. Iqra. Ya, luar biasa, hadirin sekalian. Tapi Nabi memang tidak bisa baca. Nabi tidak bisa membaca, hadirin sekalian. Sampai mati tidak bisa membaca Nabi. Tidak seperti dikatakan orang-orang liberal bahwa Nabi itu awalnya memang nggak bisa baca, tapi kemudian dia belajar di rumah, belajar, akhirnya bisa membaca, bisa menulis. Lihat ini tuduhan yang tidak berdasar. Sampai akhir hayatnya Nabi itu tidak bisa membaca. Makanya dikatakan ummi, la ya'riful kitaba wa la qira'ah, la yaktub wa la yaqra. Nabi itu. Tapi Nabi itu bukan bodoh. Ya, dia punya hafalan yang begitu hebat. Langsung hafal Nabi itu. Membaca, hafal. Bukan bodoh. Kalau orang sekarang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa menulis, bodoh, bahlul orang sekarang. Zaman sekarang nggak bisa baca, tidak bisa menulis, ya tertahui orang. Tapi kalau Nabi beda memang. Karena apa yang dia terima ini wahyu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah besar di balik ini semuanya. Kalau Nabi bisa membaca, bisa menulis, apa yang terjadi?
Musuh-musuh Islam akan mengatakan, lihat Muhammad di Quran ini Quran tulisannya Muhammad. Kalau malam Muhammad nulis Muhammad ini. Musuh-musuh Islam akan mengatakan begitu. Kalau Nabi Muhammad bisa menulis, mengarang, nulis, berarti dari manusia Quran. Kalau dari manusia ada apa? Kekurangan. Lah, Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihi batil min baini yadayhi wa min khalfi wa an yaminih. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Dari manapun mereka ingin mencoba untuk mengatakan Quran kurang, tidak bisa. Karena ja'a min indillah. Datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sengaja Allah biarkan memang Nabi ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi Nabi ini cerdik, cerdas, pinter. Ya, dia pemimpin yang paling berhasil di dunia ini. Dia manajer yang terbaik. Dia komandan perang yang terbaik. Ya, dia Sayyidul Alamin, Imamul Anbiya war Rusul. Nah, inilah hadirin sekalian, Nabi memang seperti itu, dan kemudian dia menjadi Rasul. Jadi Nabi memang menerima dari malaikat Jibril itu hanya mendengar, tidak pernah dengan tulisan, tidak pernah. Tapi Nabi mendiktekan ini kepada siapa? Para sahabat, menyuruh para sahabat menulis. Makanya Nabi punya katib-katib, sekretaris-sekretaris, penulis-penulis wahyu. Ya, Zaid bin Thabit, kemudian ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini penulis-penulis wahyu, hadirin sekalian. Tapi Nabi menerima dari malaikat Jibril hanya mendengar, bukan berupa tulisan. Kemudian Nabi membacakan kepada para sahabat dan disuruh menulis. Ini ayat ini turun, uktub, ditulis di dalam pelepah-pelepah kurma. Waktu itu masih terbatas ya media seperti itu. Kemudian ditulang di kayu, ya, kadang di hafalan para sahabat. Bisa dibayangkan saat itu para sahabat tiap hari menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Di antara mereka menghafalkan apa? Ayat-ayat Al-Quran, karena Nabi turun kepada beliau ayat-ayat Allah siang dan malam, sehingga mereka terbiasa membaca, menghafal Al-Quran. Ini kelebihan para sahabat, hadirin sekalian. Kemudian apa yang berikutnya? Kata Aisyah, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuaduh. Maka Nabi balik setelah ditemui malaikat Jibril. Pulang ketakutan, hatinya gemetar, enggak karu-karuan. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Maka dia memasuki rumah Khadijah binti Khuwailid. Nabi ini tinggal di rumahnya Khadijah. Rumah Khadijah besar. Ya, dan itu baiknya Khadijah, istri yang luar biasa bersama Nabi. Kemudian faqala, Nabi mengatakan, ya Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Maka diselimuti oleh Khadijah, tidak diajak bicara. Khadijah tahu ini suaminya lagi susah, ya, lagi ketakutan, diselimuti sampai tertidur Nabi. Kemudian sadar, sudah mulai hilang ketakutannya. Faqala Khadijah, kemudian Rasul mengatakan kepada Khadijah, laqad khashitu ala nafsi. Aku ini takut ya Khadijah, takut, khawatir diriku ini. Aku temui ini luar biasa, takut aku ini. Namanya manusia, hadirin sekalian, wajar. Ya, menunjukkan dia memang Rasul, petugasnya Allah, utusannya Allah. Ya, takut Nabi itu dengan hal-hal yang begitu. Seperti kita didatangi oleh malaikat, ya, bisa kita bayangkan takut, hadirin sekalian. Kemudian faqalat Khadijah, disulah Khadijah tahu suami dalam keadaan susah ini. Dia mengatakan apa? Kalla wallahi la yuzika Allah. Tidak, wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu. Allah tidak membiarkan kamu akan dibela sama Allah. Ini keyakinan Khadijah, dan ini merupakan motivasi yang tinggi. Dan begitulah seorang istri yang salihah, hidup dalam suka dan duka bersama suaminya. Kalau suami senang, istri ikut apa? Senang. Kalau suami susah,
Istri ikut apa? Susah. Suami susah, istri tertawa-tawa. Gimana akhirnya? Ya. Jadi Khadijah tahu diri, bahkan dia memberikan motivasi, bukan motivasi biasa, semangat tinggi yang luar biasa, dan ini yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah. Kata-kata Khadijah ini. Apa kata Khadijah? Innaka la tasilur rahim. Kamu wahai suamiku orang yang suka menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla. Kamu suka meringankan beban orang-orang yang susah. Wa taksibul ma'dum, membantu orang-orang yang enggak punya. Jadi kebiasaan Nabi itu sebelum jadi Nabi memang suka membantu orang. Hadirin sekalian. Menyambung silaturahim, wa tuqri dhaif, dan menghormati tamu. Lihat ini amalan-amalan baik disebutkan sama Khadijah. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu membantu orang-orang yang memang berjuang menegakkan kebenaran. Kamu bantu. Bukan orang yang berbuat jahat dibantu. Ya, tapi orang yang berbuat kebenaran harus apa? Dibantu. Sekarang ini macam-macam. Sekarang ini membela yang bayar, bukan membela apa? Yang benar. Khadijah tahu siapa suaminya, kualitas suaminya ini, hadirin sekalian. Sehingga dia nggak takut suaminya pergi kemana? Ke gua begitu. Kalau zaman sekarang mau kemana kamu? Ke gua Gunung Penanggungan. Dilaporkan polisi. Ini suamiku mulai nggak bener nih. Ya. Buat apa? Sekarang ke gua sekarang ini malam-malam nginep di sana lagi. Kadang Rasulullah sebulan. Tapi Khadijah tahu siapa suaminya ini. Dia tahu benar bahwa ini cikal bakal Nabi suaminya, bukan orang biasa ini. Nah itulah Khadijah binti Khuwailid, istri salihah, hadirin sekalian, sampai dia diberikan ujian oleh Allah, dihargai. Ya, pernah malaikat Jibril datang ke rumah Rasulullah, ke rumah Khadijah. Khadijah lagi bikin makanan untuk Rasul di dapur. Dan malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kabar gembira bahwa Allah kirim salam sama siapa? Istrimu Khadijah, dan berikan kabar gembira bahwa dia akan dibangunkan oleh Allah istana di surga, rumah di surga yang terbuat dari mutiara, emas, yang tidak ada dalamnya kegaduhan. Yang tidak ada dalamnya apa? Kegaduhan. Kenapa? Dibalas sama Allah. Setiap kebaikan apapun yang kita lakukan, hadirin sekalian, dibalas sama Allah. Ya, jangan khawatir. Khadijah berbuat baik. Khadijah ini punya anak banyak sama Rasulullah itu. 6. Ya, kalau laki-laki ada namanya Abdullah, dijuluki Tahir. Ada Qasim, dia dipanggil dengan kunyanya Abul Qasim. Ada namanya Zainab, ada Ruqayyah, ada apa? Ummi Kulthum, ada Fatimah. Begitu juga Rasulullah disuruh siapa? Ali membantu Abu Talib, pamannya Rasul. Ali diambil, taruh di rumahnya Khadijah. Nah, Khadijah ini sebelum menikah dengan Rasulullah 2 kali menikah, punya anak juga. Berapa anaknya di rumahnya? Banyak. Tapi Khadijah ini pintar. Ketika Rasulullah masuk rumah, dibuat tenang rumahnya, tidak gaduh, ya kan? Suara, tidak ada keributan. Rasul bisa istirahat. Padahal dia menerima intimidasi, tekanan, cacian di luar. Orang-orang Quraisy luar biasa. Sampai di rumah fresh, tenang, hadirin sekalian. Kenapa? Peranannya Khadijah. Dibuat suaminya istirahat dengan tenang, dibuat tenang suasana rumah ini. Enggak ada kegaduhan. Enggak seperti rumah kita. Ya, sudah di kerjaan sumpet, masuk rumah rame. Namanya anak ini. Yang sana loncat sini, waduh, cerit-cerit. Akhirnya keluar kemana? Trawas, ke Batu Roha. Betul ya? Berarti ngalami ini. Ya. Percuma di rumah sudah apa? Gak karu-karuan sudah. Ya. Beda Khadijah, lihat dibalas sama Allah, dikasih istana yang megah, di mana di surga terbuat dari permata emas, luar biasa, yang tidak ada kegaduhan di dalamnya. Rumah yang tenang, harmonis. Ya, karena Khadijah seperti itu. Sayyidah nisa'i ahli jannah, pemimpin
wanita surga, Khadijah binti Khuwailid. Makanya Nabi 25 tahun sama Khadijah, tidak pernah menikah lagi. Ketika Khadijah masih hidup, tidak menikah lagi. Rasulullah tahu siapa wanita ini. Cintanya luar biasa Rasulullah sama Khadijah ini. Hadirin sekalian, tidak menikah lagi, ngelirik wanita lain tidak. Bahkan ketika Khadijah mati, dia sempat menduda beberapa waktu, masih teringat dengan Khadijah. Baiknya luar biasa Khadijah ini. Ya, tidak hanya dengan hatinya, tapi dengan hartanya membela Rasulullah. Ya, bayangkan ketika diboikot, dia bisa kembali ke mungkin rumah ayahnya yang besar kaya, keluarganya kaya raya Khadijah ini. Tapi dia bersama Rasul, ikut serta bersama suaminya, tidak makan apa-apa kecuali kulit binatang sama daun-daun kering sampai dia sakit. Setelah boikot kemudian meninggal dunia. Khadijah binti Khuwailid belum sempat melihat kemenangan Islam, tapi dia berjuang. Makanya ketika Aisyah cemburu sama Rasulullah, Rasul ini suka kalau punya rezeki ya beli kambing, daging dimasak, diberikan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah, saudaranya Khadijah. Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, mana yang kamu pilih? Ada kebun yang Masya Allah hijau, tanamannya, buah-buahannya, ya kemudian binatangnya gemuk-gemuk. Ini kebun kering, kerontang, ya nggak berbuah. Mana yang kamu pilih? Tentunya kamu pilih yang apa? Yang hijau. Lah kok kamu masih ingat dengan perempuan yang sudah jadi tanah ini katanya? Aisyah marah, hadirin cemburu. Maka Rasulullah menasihati Aisyah, ya Aisyah, qad ruziktu bihubbiha. Ya Aisyah, aku tidak bisa sudah meninggalkan Khadijah. Hatiku ini sudah Pak, cinta yang dalam sama Khadijah. Kamu tidak bisa merubahnya. Rasulullah tersinggung. Apalagi Khadijah memberikan aku anak. Kamu ngasih anak, istri-istriku yang lain mana? Khadijah memberikan aku anak. Khadijah membantuku di saat orang begini hartanya, tidak mau ngasih harta kepadaku. Khadijah seluruh hartanya dikasihkan kepadaku. Kata Aisyah, setelah itu aku nggak musik lagi nama Khadijah. Setelah itu peristiwa itu aku malu lagi untuk menyebutkan nama Khadijah. Cemburu itu sudah malu di hadapan Rasulullah. Ini menunjukkan luar biasa wanita ini, hadirin sekalian, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Khadijah mengatakan Aisyah mengatakan fantalaqat bi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal ibn ammiha. Paginya jadi dia sibuk istrinya ini membantu Rasul, tidak hanya memberikan motivasi, dia ingin memberikan solusi, memberikan jalan bagaimana supaya suaminya tenang ini, enggak takut lagi. Ini luar biasa istri, hadirin sekalian. Bukan ada uang suami disayang, enggak ada uang suami apa? Ditendang. Ada kejadian di sini ada, bukan di kampung ini, di Ampel ini. Ya kasihan, ditendang suaminya baik sampai sekarang. Ya kasihan hadirin sekalian. Lihat di sini kata Khadijah pergi ke rumah ibnu ammiha, yakni anak pamannya, berarti apa? Bisa sepupu. Namanya Waraqah bin Naufal. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah. Jadi Waraqah bin Naufal Nasrani waktu jahiliyah. Dia tidak terlibat dalam penyembahan berhala. Quraisy Makkah ya'buduna asnam, ubadatul asnam. Mereka penyembah berhala, kecuali ada beberapa laki-laki yang tidak mau menyembah berhala. Mereka bingung, ini menyembah berhala ini bukan ajarannya Nabi Ismail ini, bukan. Termasuk Waraqah bin Naufal, ada lagi Zaid bin Amr, ayahnya Said bin Zaid, ada beberapa orang. Mereka melarikan diri, ada yang ke Persia, ada yang kemana, ke Romawi. Ini Zaid bin Amr lari ke Persia mencari din Ibrahim. Persia tidak ada yang cocok, menyembah matahari, menyembah bintang, binatang. Begitu juga pergi ke Syam, orang-orang ahli kitab sudah banyak menyimpang. Mana yang negeri agama Hanif ini, agama Nabi Ibrahim, agama yang bertauhid, cenderung ke tauhid ini mana? Enggak ada. Mekah gitu, tiba-tiba menyembah patung, padahal dulunya menyembah Allah. Maka dia berdoa agar dia, ya Allah saksikan aku termasuk yang
mengimani agama Hanif ini, agama Nabi Ibrahim, dan jadikan anak-anakku termasuk orang-orang yang Hanif. Waktu itu Sa'id masih kecil. Ya. Kemudian keluar Mekah, terbunuh dia di jalan. Waraqah bin Naufal lama belajar sama pendeta-pendeta Nasrani, masuk agama Nasrani sampai tua, balik ke Mekah. Ini waktu itu dia buta, sudah tua dia itu, buta. Ya, makanya dia kemudian Khadijah mengatakan, faqala lahu Khadijah ya ibnu am, isma min ibni akhik. Wahai anak saudaraku, dengarkan ini. Anak saudaramu ini, yani dengarkan suamiku mau ngomong apa dia. Faqala lahu Waraqah ya ibnu akhi, madza tara? Katanya Waraqah, ceritakan apa yang kamu lihat. Katanya siapa? Waraqah. Maka fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Nabi mengabarkan kejadian-kejadian apa yang dia lihat saat itu. Faqalahu Waraqah. Maka Waraqah mengatakan, "Hadza namus." Itu namus allazi anzalahu Allah ala Musa, yang di mana Allah pernah turunkan kepada Nabi Musa. Itu namus, yaitu Jibril maksudnya. Ya, menurut bahasa Ibrani itu namanya apa? Namus. Kalau bahasa Quran Jibril, hadirin sekalian. Ya laitani fiha jid'an. Seandainya aku kuat sekarang ini. Kuat, masih muda maksudnya. Ya, laitani akunu hayyan. Seandainya aku nanti masih hidup. Ya, id yukhrijuka qaumuk. Saat kaummu mengusirmu. Kaget Nabi ketika diberitahu kaummu mengusirmu. Maka dia mengatakan faqala mukhrijiyahum. Apakah mereka mengusirku? Ya Waraqah, salahku apa? Kok aku diusir? Aku diusir, kaget Rasulullah. Oh, belum apa-apa, baru lihat malaikat Jibril udah ngomong apa? Diusir oleh kaumnya. Maka Waraqah menjelaskan ini informasi penting sehingga Nabi menyiapkan diri. Begitu pentingnya informasi Waraqah ini. Qala na'am, lam ya'ti rajulun qad bima ji'ta bihi illa 'udi. Wa in yudrikni yaumuka ansuraka nasran mu'azzara. Benar, demikianlah yang terjadi. Tidaklah ada seseorang laki-laki yang datang seperti apa yang kamu bawa, apa yang kamu terjadi pada dirimu itu, kecuali dia akan dimusuhi, diserang, diusir. Ya, kalau aku masih hidup nanti bisa, aku akan tolong kamu sekuat tenaga. Ya, tapi apa yang terjadi? Summa lam yalbas Waraqah an tuwfiya wa fatra al-wahyi. Dan tidak lama kemudian Waraqah ini apa? Mati. Wahyu terputus langsung. Wahyu terputus, enggak turun lagi maksudnya itu. Nah, inilah Waraqah bin Naufal, walaupun masih bidayatul amr min an-nubuwah, tapi Waraqah sudah menyatakan apa? Iman wa nusrah. Berjanji untuk apa? Membantu. Berarti ya sama dengan dia beriman sudah. Beriman dengan apa? Nabi, hadirin sekalian. Maka ada sahabat yang tanya tentang Waraqah, bagaimana Waraqah bin Naufal? Nabi mengatakan jangan tanya tentang Waraqah bin Naufal karena dia sudah mendapatkan jannatun aw jannatain. Mendapatkan satu surga atau dua apa? Surga. Dan al-jannah darajat. Surga ini banyak, hadirin sekalian. Ya, seperti itulah tentang apa? Statement Waraqah penting sekali bagi Nabi, ya, supaya dia mempersiapkan diri. Kalau Anda dapat informasi sesuatu penting, itu bagus sebelum Anda menghadapi sesuatu yang besar. Ya, dan kemudian wahyu berhenti kalau masalah itu. Tentunya Nabi sedih, ya kan? Sedih dia ini. Sudah umatnya kayak gitu, baru turun wahyu beberapa ayat, nggak turun lagi. Ada ahli sejarah mengatakan 3 tahun enggak turun, ada yang mengatakan 2 tahun. Tapi pendapat yang kuat asratu ayyam, 10 hari saja enggak turun, kemudian turun lagi. Ya, sebagaimana dikatakan di sini ketika wahyu mulai enggak turun lagi, dikatakan Ibnu Hajar di sini, hadirin sekalian, in qata'il wahyi ayyaman la yadhhabu anhu ma kana wajhu wajadahu min ar-raw wa liyahsul lahu tashawwuf atau tashawwuq. Yani ini ada hikmahnya agar
ketakutan itu mulai hilang ya, dan juga rindu dengan apa? Wahyu, supaya rindu. Zurhibban tazid apa? Hubban, kan begitu ya. Ya artinya jarang-jaranglah berkunjung, nanti semakin rindu nanti. Kalau ketemu semakin apa? Rindu ketika berkunjung. Ya seperti itu. Nah dikatakan di sini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadirin sekalian turun di suatu lembah, ya tiba-tiba dia disapa, ada suara, nuditu, aku dipanggil, ya Muhammad atau ya Rasulullah. Fanazartu an yamini falam ara syai'an. Aku melihat dari kanan, aku tidak melihat seseorang. Wa nazartu an shimali falam ara syai'an. Aku melihat dari sebelah kiri, enggak ada sesuatu. Wa nazartu amami falam ara syai'an. Aku melihat ke depan, begitu juga enggak ada sesuatu. Wa nazartu khalfi falam ara syai'an. Aku melihat ke belakang, enggak ada sesuatu. Farafa'tu ra'si fara'aitu syai'an. Tapi ketika aku angkat melihat ke atas begitu, aku melihat sesuatu yang luar biasa. Fa'idal malak alladhi ja'ani bihra jalis ala kursi baina samai wal ardh. Jadi aku mendengar suaranya ini malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira. Ternyata dia duduk di kursi atau bagaimana bentuknya, ya antara langit dan bumi. Ya kursinya mungkin begitu besar, ya sehingga aku takut lagi, ya hampir aku tersungkur. Itulah Nabi melihat bentuk asli malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap, dan sayap-sayapnya menutup ufuk timur dan barat. Ya. Artinya ini bukan hanya separuh, ya bukan seperti piring terbang itu yang di film itu, buat orang kaget walaupun besar ya, tapi nggak ada artinya. Jibril sayapnya menutup ufuk timur dan barat. Takhayal, bisa bayangkan seorang melihat itu, ya khaf hadirin sekalian. Ya, langsung Nabi cepat pulang, loncat lari sudah. Ya, bayangkan ketakutan pulang, kemudian ke rumah Khadijah dan mengatakan zammiluni, desiruni. Wahai Khadijah, selimuti aku lagu. Ya, dan ini peristiwa menegangkan hadirin sekalian. Kemudian ketika Nabi tidur, disitulah datang malaikat Jibril memberikan wahyu, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'andir, berikan peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, besarkanlah, wa siyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah, bersihkanlah, war rujza fahjur. Hal-hal yang berbau maksiat, syirik, kufur, patung-patung, tinggalkan. Ya, ini ada kata kun fa'andir, bangun ya Muhammad, berikan peringatan. Berarti ada statement di sini yang bisa kita pahami bahwa Nabi sah menjadi Rasul. Menjadi Rasul karena diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Kalau Nabi tidak langsung disuruh berikan peringatan kepada kaumnya, tapi kepada dirinya dan keluarganya. Terbatas kalau Nabi itu. Tapi kalau Rasul kepada seluruhnya. Maka katanya para ulama, ayat ini menunjukkan Nabi qad bu'is, ya, yaitu diutus sebagai Rasul, disahkan sebagai Rasul. Tapi kalau tadi itu Iqra, dia menjadi Nabi, hadirin sekalian. Nah itulah kemudian beberapa kali setelah itu turun ayat kepada Rasulullah SAW, tidak terputus lagi. Nah ini Al-Quran merupakan petunjuk hidup, way of life bagi umat manusia. Ya, maka ini termasuk rahmat Allah, hadirin sekalian. Allah berikan kepada hamba-hambanya ini. Kita disuruh mengikutinya.
Ya, Quran hukum dan juga sumber ilmu, di mana para ulama tidak habis-habisnya untuk mengambil dari Al-Quran. Orang yang baca Quran diberikan pahala oleh Allah. Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li sahibi, memberikan syafaat. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan tidak mudah Nabi mendapatkan wahyu Quran ini, susah. Ya, terkadang Nabi itu mendengar seperti suara lonceng keras sekali. Waktu itu musim dingin, sampai Nabi ini keluar keringat loh. Anda pernah musim dingin keluar keringat? Enggak kan? Kalau keluar keringat biasanya musim panas. Ini keringatnya gede-gede. Ya, itu yang paling berat dirasakan oleh Nabi ketika menerima wahyu seperti gemerincing lonceng. Ya, sampai waktu itu kakinya Nabi direbahkan ke badannya siapa? Zaid bin Thabit. Langsung berat begitu, kayak tertimpa batu itu Zaid bin Thabit ini. Pernah juga naik ontanya Barakat, duduk langsung, gak kuat berdiri. Hadirin sekalian, berat menerima wahyu itu. Ya, terkadang malaikat Jibril menyamar sebagai laki-laki yang ganteng, yang bersih, membacakan wahyu. Terkadang langsung dimasukkan ke hati Nabi langsung. Ya, hadirin sekalian, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendapatkan wahyu tanpa asbabun nuzul, seperti ayat-ayat warisan. Itu tidak ada asbabun nuzulnya, langsung itu. Bagiannya ini fulan, istri seperti ini, suami seperti ini, anak-anak dapat ini, langsung dari siapa? Allah. Yang menentukan Allah itu masalah warisan. Makanya tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Bagiannya sama, laki perempuan sama. Tidak boleh seperti itu. Ini langsung dari Allah ini yang menentukan. Ya, jadi kalau kita menyelisih ini berarti menyelisih siapa? Allah, bukan Nabi itu yang menentukan. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Nah, ini wahyu turun kepada Nabi selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Ada yang mengatakan 23 tahun sudah. Ya, terdiri dari berapa surat? 114 surah. Berapa juz? 30 juz. Kemudian dikasih hizib itu. Ada berapa hizib? 60 hizib di samping kanan itu. Ya, hizib 1, hizib kedua untuk mempermudah membaca, menghafalkan Al-Quran. Hadirin sekalian. Nah, ini ayat ini ada dua perintah di sini, dua beban bagi Nabi. Yang pertama, hadirin sekalian, ada kata qum fa'anzir. Nabi diperintahkan untuk memperingatkan manusia akan azab Allah jika mereka tidak kembali ke jalan yang benar, terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, pesan agar Nabi meninggalkan maksiat, dosa, syirik, kufur, mengagungkan Tuhannya, dan istiqamah, membersihkan diri, membersihkan bajunya, hatinya, tempat sholatnya. Islam mengajarkan Taharah. Ya, mengajarkan taharah untuk diri sendiri. Ya. Perintah yang pertama harus disebarkan kepada manusia, diberikan peringatan manusia. Yang kedua kembali kepada diri sendiri, tazkiyatun nufus. Ya, agar istiqamah di jalan Allah. Agar membersihkan diri, membersihkan baju kalau mau ibadah kepada Allah, masjidnya dibersihkan, tempat sholatnya, bajunya, hatinya juga dibersihkan. Wasiyabaka fatahhir, maksudnya hendaklah kamu berpakaian dengan pakaian iman. Ada yang mengatakan begitu. Pakaian iman, tidak hanya sekedar baju-baju ini. Ya, orang kafir pun bisa bajunya bersih. Tapi apakah imannya bersih? Ya,
Maksud di sini adalah hendaklah kau memakai baju-baju iman, baju takwa. Libasu taqwa khair, itu lebih baik. Demikianlah akhwati fillah, mudah-mudahan sedikit ini bisa kita ambil pelajaran. Nanti kita akan lanjutkan tentang dimulainya dakwah Islam oleh Nabi di masyarakat Quraisy. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.